Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Juara bertahan La Liga, Real Madrid punya incaran baru di musim dingin ini. El Real dilaporkan ingin memboyong Alexandre Lacazette ke Spanyol di musim dingin ini. Sosok Lacazette memang dirumorkan akan dilepas Mikel Arteta setelah ex pemain Lyon itu tidak menunjukkan performa yang maksimal di lini serang The Gunners. Beberapa laporan mengklaim bahwa Lacazette mulai mempertimbangkan untuk pergi dari Arsenal. Beberapa klub top Eropa mulai melirik pemain kelahiran Prancis itu. AS mengklaim bahwa Lacazette berpotensi pindah ke Spanyol karena Real Madrid tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini tengah membutuhkan striker baru di tim mereka. Pekan lalu mereka melepaskan Luka Jovic ke Eintracht Frankfurt sehingga mereka hanya memiliki dua penyerang, yaitu Karim Benzema dan Mariano Diaz. Zidane merasa kedua pemain itu tidak cukup untuk mengarungi sisa musim ini sehingga mereka butuh penyerang baru. Menurut laporan tersebut, Zidane tertarik dengan gaya bermain yang ditunjukkan Lacazette. Ia menilai sang striker punya gaya bermain yang cocok dengan taktik yang ia kembangkan, sehingga ia tertarik memboyongnya ke ibu kota Spanyol. Saat ini Zidane sudah meminta manajemen Madrid untuk mendekati sang striker. Kans Madrid untuk mengangkut Lacazette cukup besar. Sang striker kontraknya akan habis di tahun 2022 mendatang. Setelah tampil melempem saat bersama Real Madrid, penyerang Luka Jovic kembali tajam saat balik ke klub lamanya Eintracht Frankfurt. Luka Jovic sepertinya memang sudah ditakdirkan berjodoh dengan klub Liga Jerman Eintracht Frankfurt. Mantan pemain Real Madrid itu kembali membuktikan ketajamannya saat melakoni pertandingan melawan Schalke 04 di pekan ke-16 Liga Jerman pada hari Minggu 17 Januari 2021. Pemain asal Serbia itu berhasil melesatkan dua gol hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Laga ini merupakan laga debut pemain berusia 23 tahun bersama Frankfurt setelah kembali dari Real Madrid. Namun Jovic baru dimainkan oleh pelatih Frankfurt saat laga sudah berjalan 62 menit. Meski begitu, Luka Jovic tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Hanya 10 menit selang dimasukkan, Jovic langsung mencetak gol spektakuler dengan melakukan tendangan voli keras yang menghujam gawang kiper lawan. Tak puas hanya dengan satu gol, ia kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor menjelang akhir pertandingan. Ia pun membawa tim yang saat ini berada di peringkat ke-7 Liga Jerman itu meraih kemenangan 3-1 atas Schalke. Penampilan heroik Luka Jovic ini menjadi semakin ironis ketika di saat yang sama El Real sedang mengalami masalah produktivitas terutama di beberapa laga terakhir mereka. Jarang mendapatkan kepercayaan sebagai starter, Luka Jovic hanya mengemas 2 gol dalam 32 pertandingan bersama tim asuhan Zinedine Zidane. Total ia mencatatkan menit bermain sebanyak 1014 menit. Jika di total rata-rata berarti setiap 507 menit ia hanya bisa mencatat 1 gol saja. Real Madrid mendatangkan Alvaro Odriozola dari Real Sociedad dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 35 juta euro, termasuk potensi tambahan pada Juli 2018. Sayangnya pemain berusia 25 tahun itu gagal membuktikan diri dan tak mampu menembus tim utama. Tak masuk dalam rencana pelatih Zinedine Zidane, Real Madrid pun kabarnya siap jual rugi. Real Madrid dikabarkan membandrol Odriozola sebesar 20 juta euro bagi klub yang berminat untuk memboyong pemain kelahiran San Sebastian Spanyol itu. Sejak pindah ke Real Madrid, Odriozola hanya mencatatkan 28 penampilan untuk klub di semua kompetisi. Dia memulai beberapa pertandingan di paruh kedua musim 2018-2019, tetapi kehilangan tempatnya karena cedera dan tidak disukai Zidane. Odriozola hanya mencatatkan 5 penampilan di semua kompetisi untuk Real Madrid pada paruh pertama musim 2019-2020, sebelum kemudian dipinjamkan ke Bayern Munchen pada Januari 2020 hingga akhir musim. Pemain internasional Spanyol itu kembali ke Real Madrid pada musim panas 2020. Setelah menjadi bagian dari tim Bayern Munchen yang memenangkan treble. Meskipun ia hanya membuat 5 penampilan dan sebagian besar merupakan pemain pengganti.
Musim 2020-2021 yang sedang berlangsung tidak berbeda dengan perjuangan sang pemain. Karena Alvaro Odriozola tampaknya telah dibekukan oleh Zidane di Real Madrid. Bek sayap ini hanya bermain selama 57 menit dalam satu pertandingan La Liga sepanjang musim. Mundo Deportivo mengklaim bahwa dia akan segera keluar dari Real Madrid. Laporan tersebut lebih lanjut memperkuat klaim Alvaro Odriozola bukan bagian dari rencana Zidane di klub. Dan Real Madrid dilaporkan mempertimbangkan menjualnya di jendela transfer yang sedang berlangsung. Beberapa klub Eropa dikabarkan telah menyatakan minat mereka pada pemain itu, meskipun kesepakatan pinjaman. Namun Real Madrid lebih memilih kesepakatan permanen atau dengan kata lain menjualnya. Real Madrid ingin melego Odriozola dengan menambah uang kas klub yang saat ini goyang akibat pandemi COVID-19. Real Madrid sepertinya kebanyakan klub lainnya mengalami penurunan pendapatan operasional yang cukup signifikan pada musim 2019-2020. Dapat dipahami bahwa klub sekarang tertarik untuk menyingkirkan kayu mati di bursa transfer yang sedang berlangsung untuk menambah kas dan raksasa Jerman Bayern Munchen mulai mencari pengganti David Alaba. De Rotten menargetkan untuk merekrut Eder Militao dari Real Madrid. Bayern Munchen terancam kekurangan bek di musim panas nanti setelah David Alaba diberitakan sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Allianz Arena. Kepergian Alaba itu akan meninggalkan lubang besar di pertahanan FC Hollywood. Alhasil Bayern Munchen mulai berburu pengganti Alaba. Goal Internasional mengklaim bahwa Bayern Munchen sudah mengantongi nama pengganti Alaba. Mereka ingin memboyong Eder Militao dari Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Bayern sudah lama mengamati Militao. Mereka melihat sang bek tampil apik saat masih membela Porto. Namun performa sang bek cukup menurun setelah ia tak banyak bermain di Real Madrid. Meski begitu, Bayern masih tertarik menggunakan jasanya. Jadi mereka kini tengah mengupayakan agar sang bek jadi milik mereka. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen akan mendapatkan kendala yang besar dalam transfer Militao. Pihak Real Madrid diberitakan mematok harga yang mahal untuk sang bek karena ia masih terikat kontrak hingga tahun 2025 di Santiago Bernabeu. De Rotten dilaporkan harus membayar sekitar 50 juta euro untuk mendapatkan jasa pemain timnas Brasil itu. Berbicara tentang masa depannya setelah kekalahan 2-1 Udinese melawan Sampdoria, target transfer Liverpool dan Real Madrid Rodrigo De Paul mengatakan dia tidak akan menetapkan batasan untuk dirinya sendiri di tengah minat dari dua tim elit Eropa tersebut. Gelandang internasional Argentina telah menjadi bintang yang menonjol di Serie A musim ini, menjadi pemain dengan jumlah umpan kunci terbanyak ketiga 2,6 per laga dan jagoan dribble kedua 3,4 per laga, hanya kalah dari bintang Atalanta Josep. Menurut laporan di Italia, Liverpool telah mengincar Rodrigo De Paul saat Jurgen Klopp ingin meningkatkan daya kreativitas di lini tengah timnya. Sementara Real Madrid juga dikaitkan dengan jasanya. Udinese dikabarkan akan siap mendengarkan tawaran masuk jika bernilai setidaknya 684 miliar rupiah. Kini gelandang berusia 26 tahun yang telah mencetak 4 gol bagi Udinese di Serie A musim ini tersebut memberikan kode atas masa depannya, mengisyaratkan bahwa dia siap bermain untuk tim besar Eropa di masa mendatang jika ada kesempatan datang. Saya tidak menetapkan batasan untuk diri saya sendiri, kata De Paul kepada Sky Sport ketika ditanya tentang kemungkinan pindah ke Real Madrid dan Liverpool. Begitu Anda bergabung dengan tim nasional seperti Argentina, Anda merasa berarti. Anda sudah siap bermain dengan tim manapun. Saya berharap saya akan memiliki karir yang hebat dan saya bekerja untuk mencapainya. Sayangnya performa impresif Rodrigo De Paul masih belum banyak membantu Udinese dari ancaman degradasi, dengan mereka hanya 3 poin dari zona merah. Kendati begitu, kapten tim yang lemah dalam duel udara itu tak ingin menyalahkan siapapun, termasuk pelatihnya. Ini bukan kesalahan satu atau kesalahan klub. Sebagai kapten tim, saya merasa saya pertama bertanggung jawab untuk ini. Kami menempatkan diri kami dalam situasi ini dan sekarang kami harus keluar darinya, tegasnya. Kami memiliki tim yang hebat, kami bisa bermain setara dengan siapapun, tetapi hasil di atas lapangan harus berbicara sekarang. Jika kami bermain seperti ini melawan Atalanta, kami akan sangat menderita.
Mantan pemain Inter Milan dan Real Madrid Ronaldo Nazario menyatakan jika Madrid telah melakukan kesalahan besar melepas Achraf Hakimi seperti diberitakan Football Italia. Ronaldo juga memberikan komentarnya apakah Inter favorit untuk memenangkan Scudetto atau tidak. Ia melihat gugurnya Inter di kompetisi Eropa bisa menjadi peluang bagi mereka. Mereka memiliki pelatih hebat dan tim dengan identitas yang tepat. Selain itu mereka tidak memainkan kompetisi Eropa. Itu bukanlah hal yang terbaik, tetapi saya tidak akan terkejut melihat Inter memperoleh lebih banyak poin daripada lawan mereka di bulan Maret, saat kompetisi Eropa akan dilanjutkan, ujarnya. Mereka merekrut pemain luar biasa di Achraf Hakimi, merupakan kesalahan bagi Real Madrid untuk melepasnya. Terkadang saya berpikir, Rooney bayangkan Anda dan dia. Kami akan melaju dengan kecepatan yang hebat, pungkasnya. Hakimi sendiri sangat menyadari kecepatannya adalah kualitas yang berguna saat ada ruang terbuka di depannya.